Perkenalkan, kami dari kelompok H di tempat 2/1 akan presentasikan mengenai produk kami. Berikut Anilux. Berikut dari anggota kami, Dani, Tito, Afnan, Rehan, Akmal, sama Kartika. Perkenalan, Anilux adalah bisnis yang bergerak di bidang perawatan dan kesehatan hewan peliharaan. Dalam situasi COVID ini, diharuskan untuk menjaga jarak. Maka ini merupakan sebuah inovasi untuk membantu para pecinta hewan tetap merawat peliharaannya tanpa perlu mendatangi lokasi perawatannya. Selanjutnya, customer profile. Target yang dituju yaitu masyarakat umum, yang spesifiknya adalah masyarakat pecinta hewan peliharaan. Karena munculnya komunitas-komunitas pencinta hewan peliharaan di Indonesia yang menjadi gaya hidup baru bagi sebagian masyarakat Indonesia. Makna logo. Anilux memiliki dua gambar utama di dalam logonya. Yang pertama ada logo plus yang merupakan representasi dari lambang kesehatan. Yang kedua ada logo anjing yang merupakan representasi dari hewan peliharaan. Warna biru merupakan warna yang mengartikan dapat diandalkan, bertanggung jawab, serta menenangkan. Selanjutnya kompetitor. Nah, kompetitor di sini kita ada kompetitornya bernama Animal Clinic Jakarta. Animal Clinic Jakarta ini merupakan klinik hewan yang didukung oleh tenaga medis profesional, dokter hewan praktisi dalam mendiagnosa penyakit dan juga memiliki rasa berbelas kasih terhadap hewan kesayangan Anda. Kami menggunakan alat-alat penunjang diagnosa dan untuk memudahkan mendeteksi penyakit dan keluhan yang ada sehingga pengobatan dan pencegahan yang dilakukan tepat sasaran. Selanjutnya ada perbandingan dari Anilux dengan Animal Clinic Jakarta. Keunggulan Anilux adalah dapat melakukan konsultasi secara online dan memiliki layanan antar jemput. Sedangkan kelemahan Animal Clinic adalah tidak bisa konsultasi secara online dan harus datang ke lokasi. Oke, selanjutnya ada strength. Yang pertama itu di bisnis kami menggunakan online order di mana pelanggannya hanya perlu berbelanja kebutuhan pemeliharaan melalui aplikasi. Yang kedua, kami memberikan penawaran terbaik pada pelanggan yang memiliki membership. Yang ketiga, menggunakan sistem pay online di mana sistemnya mirip seperti GoPay ataupun ShopeePay sehingga pelanggannya hanya perlu melakukan top up melalui aplikasi yang telah terintegrasi dengan bank atau m-banking. Yang selanjutnya ada business. Yang pertama ada bisnis kami ini baru dan belum dikenal luas oleh masyarakat luas. Yang kedua ada pelayanan yang kurang cepat karena terbatasnya pegawai akibat terbatasnya modal. Yang pertama, situasi COVID-19 ini akan membantu para pelanggan yang tetap ingin peliharaannya tetap terawat. Yang kedua, membantu para pelanggan yang memiliki kesibukan untuk berbelanja kebutuhan peliharaan tanpa harus menuju ke lokasi. Yang terakhir, treat. Pada situasi COVID-19, banyak masyarakat yang mengutamakan kebutuhannya dengan ekonomi yang kecil, sehingga penjualan layanan bisnis ini belum tentu berkembang seperti yang diharapkan. Oke, selanjutnya ada aspek pasar. Pasar dari kita itu targetnya itu ialah orang yang memelihara kucing dan orang yang memelihara anjing, karena hewan-hewan itu yang sering dirawat oleh majikannya. Yang pertama, orang yang memelihara kucing di Indonesia itu yang sudah kita baca surveinya itu ada 1.000. Yang memelihara anjing pun di Indonesia ada 1.000. Selanjutnya, nah ini ada marketing plan dari kita. Yang pertama itu ada sosial media, yang kedua itu ada special voucher. Berikut adalah tampilan dari mockup apps yang akan kami gunakan dan pelanggan gunakan, mulai dari
loginnya bisa diinput melalui username dan password, kemudian akan muncul seperti gambar tampilan, di mana setiap hewan kebutuhannya pun akan berbeda. Berikut adalah cash flow tahunan mulai dari tahun pertama hingga tahun kelima. Mulai dari cash in, di mana dana dari investor sebesar 150 juta, dan perincian lainnya sehingga dengan total penjualan 565 juta. Dan cash out-nya dengan total sebesar 466.620 juta. Dengan saldo akhir yang diperoleh mencapai 98,380 juta. Pada tahun kedua, saldo akhir mencapai 164,510 juta karena total pengeluaran dan juga total penjualan mengalami kenaikan. Hingga sampai kepada tahun 5, total penjualan mencapai 889 juta rupiah dan total pengeluaran mencapai 711,420 juta rupiah dengan saldo akhir mencapai 640,650 juta rupiah. Berikutnya ada struktur organisasi. Untuk struktur organisasi dari kami yaitu Afnan Hanafi Zidan sebagai CEO dari Anilux. Selanjutnya ada Kartika Pratidina sebagai sekretaris dari Anilux. Selanjutnya ada manajer ketenagakerjaan yaitu Muhammad Rehan, Akmal Rusdi sebagai manajer bisnis dan pemasaran, Dani Aulia sebagai manajer keuangan, dan Tito Ajisaka sebagai manajer IT. Lalu untuk financing strateginya, jadi dari laba yang kami terima, kami menawarkan keuntungan sekian persen berdasarkan kesepakatan dengan investor yang sudah disepakati. Selanjutnya, apabila mendapat keuntungan, maka hal tersebut akan berdampak baik kepada investor. Dalam hal ini, investor juga mendapatkan keuntungan sekian persen berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Apabila terjadi kerugian, maka investor tidak akan mendapatkan hasil apapun dari investasi dana yang ditanamkan. Ya, sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.